Banyak orang menyatakan bahwa Nabi tidak punya anak laki-laki. Ini sudah umum diketahui. Yang belum dicerna secara logis adalah anak-anak perempuan dari Nabi, yakni Fatimah, Umi Kulsum, Ruqayyah, dan Zainab. Terkait dengan pernyataan Al-Quran dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, Makana Muhammadu aba'u ahatim mirrijalikum walakin Rasulullahi wa khatiman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. dari pernyataan Quran Surat Al-Ahzab ini, Nabi bukan ayah dari siapapun. Artinya, ia tidak menurunkan putra ataupun putri. Lalu, siapa Fatimah, Umi Kulsum, Ruqayyah, dan Zainab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Ini ceritanya saya dapat link YouTube dari seorang netizen ya, yang meminta saya untuk menanggapi isi dari link tersebut, sahabat. Setelah saya buka, ternyata isinya adalah seorang konten kreator yang sangat kacau sekali di dalam membaca dan juga menjelaskan isi dari surat Al-Ahzab ayat 40. Di dalam video itu, sang kreator berusaha menggiring kepada sebuah pemahaman bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu sama sekali tidak pernah dikaruniai keturunan biologis. Nah, di dalam video itu, sang kreator juga menjelaskan bahwa redaksi makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum itu berkali-kali dia menggiring kepada sebuah pemahaman bahwa maksudnya adalah baginda Nabi bukanlah ayah dari siapapun. Namun dalam pengertian bahwa Nabi Muhammad tidak pernah dikaruniai keturunan sama sekali, baik keturunan laki-laki maupun perempuan. Sehingga 7 keturunan baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah sangat dikenal oleh kalangan umat Islam sebagai keturunan biologis beliau ya, yaitu 3 laki-laki dan 4 perempuan, termasuk Sayyiduna Fatimah Zahra. Di sana itu dinarasikan oleh sang kreator bukanlah anak-anak kandung baginda Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah atau dengan istri yang lain, melainkan mereka semua adalah anak angkat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, argumen-argumen yang disampaikan sang kreator di dalam video yang berdurasi sekitar 11 menitan itu cukup logis dan kuat, sahabat. Tapi sayangnya sang kreator ini mungkin lupa bahwa setiap ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu secara bertahap dan pasti ada yang namanya asbabun nuzul. Sehingga ya memang sah-sah saja, sahabat ya, ketika umat Islam ini berlogika bagaimanapun dalam memahami setiap ayat. Karena pada dasarnya setiap manusia itu memiliki logikanya masing-masing. Namanya juga berlogika, sahabat ya. Itu kan sudah menjadi naluri gitulah ya kira-kira. Tapi ya perlu diingat juga bahwa setiap kesimpulan yang muncul dari logika itu semua ada konsekuensinya. Bahkan hal semacam ini sudah diwanti-wanti oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi. Ani bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya adalah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpendapat pada Al-Qur'an dengan akalnya, maka hendaknya ia ambil tempatnya di neraka. Makanya dalam kesempatan ini saya sampaikan terlebih dahulu bahwa memahami Al-Quran itu bukan hanya sekedar logika saja yang dipakai. Namun perlu juga memahami perangkat-perangkatnya seperti ilmu tata bahasa, ilmu tafsir, sejarah, ilmu logika itu sendiri dan lain sebagainya. Dengan harapan apa? Ya dengan harapan apapun kesimpulan yang muncul dari pemahaman itu tidak menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Sekarang sahabat perhatikan, ini adalah redaksi surat Al-Ahzab ayat 40 yang kemudian dengan berbagai retorika sang kreator itu menyimpulkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW tidak memiliki keturunan biologis baik laki-laki maupun perempuan. Karena sang kreator memahami dari terjemahan di NONN ini kemudian dilogikakan sedemikian rupa, maka dalam kesempatan ini saya juga akan menggunakan cara yang sama untuk menolak kesimpulan sang kreator itu. Ini saya mulai dari kesimpulannya sahabat ya, bahwa baginda Nabi Muhammad tidak memiliki anak laki-laki dengan memahami kalimat terjemahan ini. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Pertanyaannya, apakah kalimat bukanlah bapak dari seseorang di sini dapat dipahami sebagai tidak punya anak? Apakah kalimat bukanlah selalu menunjukkan tidak punya? Ya tentu saja tidak ya. Contoh sederhananya gini, misal ada uang dolar, ini jatuh di jalan, lalu ditemukan oleh temanmu. Kemudian temanmu bertanya kepadamu, ini uangmu? Lalu kamu menjawab, aku bukanlah pemilik uang dolar itu. Apakah berarti kamu tidak punya uang sama sekali? Apakah berarti kamu tidak memiliki uang dolar sama sekali? Apakah berarti kamu tidak punya uang rupiah maupun dolar sama sekali? Ya tentu saja tidak. Karena konteks di sini kamu hanya menyatakan bahwa kamu bukanlah pemilik dari uang dolar yang ditemukan oleh temanmu tadi. Dari sisi ini saja, saya kira sudah dipahami bahwa surat Al-Ahzab ayat 40 itu tidak bisa digunakan sebagai dalil untuk membuat sebuah kesimpulan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah dikaruniai keturunan biologi sama sekali. Saya kurang tahu ini ya bagaimana cara kreator ini menerjemahkan ayat-ayat suci Al-Quran dan cara dia itu berlogika. Karena sang kreator ini kacau sekali sahabat ya. Dia itu berani menerjemahkan bebas kalimat aba ahadim mirrijalikum menjadi bukan nenek moyang dari siapapun. Kemudian tambah kacau lagi, sang kreator ini juga mengklaim bahwa terjemahannya itulah yang paling benar. Kemudian lebih lanjut dia juga menganggap logis ketika dari terjemahan bebasnya itu disimpulkan bahwa baginda Nabi tidak pernah memiliki anak biologis. Padahal kalau kita mengikuti terjemahan versi dia sendiri, itu ya tetap saja tidak bisa disimpulkan begitu. Karena kalimat bukan nenek moyang dari siapapun, nah itu bisa mengindikasikan banyak hal. Bisa jadi bukan nenek moyang dari siapapun, itu karena memang tidak berketurunan. Atau punya keturunan tapi keturunannya tidak melahirkan keturunan lagi. Atau punya keturunan tapi perempuan dan hidup di kalangan yang hanya menganggap sebagai moyang jika dari jalur paternal saja. Sehingga kalimat bukan nenek moyang dari siapapun, nah itu berarti bukan nenek moyang dari jalur laki-laki. Saya kira sampai di sini sudah dapat dipahami sahabat ya, bahwa penerjemahan sang kreator itu sangat kacau dan cara dia melogikakan terjemahannya sendiri itu juga sangat kacau. Sehingga kesimpulan yang dia sampaikan nah itu juga sangat kacau dan sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat. Lagi pula asbabun nuzul ayat ini adalah terkait dengan cemoohan orang-orang musyrik, Yahudi dan munafik yang tidak henti-hentinya mempersoalkan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab. Yang mereka mengejek Nabi karena menikahi mantan istri anaknya sendiri, yaitu Zaid bin Harisah. Karena mereka menganggap status anak angkat itu sama dengan anak kandung. Sehingga ayat ini turun dan menjelaskan bahwa Zaid bin Harisah itu bukan anak kandung Nabi. Sekian ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.